Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan dalam jaringan mata kuliah Dinamika Komunikasi Kelompok. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba menguraikan pokok bahasan yang kelima dengan topik konsep dasar dinamika kelompok. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai definisi dinamika kelompok, elemen dinamika kelompok, dan kriteria dari elemen dinamika kelompok. Oke, kita mulai untuk pembahasan yang pertama mengenai apa sih itu dinamika kelompok gitu ya. Kalau di minggu-minggu sebelumnya teman-teman sudah belajar apa itu kelompok, kemudian disampaikan bahwa kelompok itu bisa dibentuk secara sengaja ataupun secara alamiah. Kemudian minggu lalu juga teman-teman belajar terkait dengan bagaimana tahapan perkembangan kelompok gitu ya. Nah, dalam perkembangannya tersebut, dalam fase-fasenya atau dalam tahapan perkembangan tersebut, kelompok mengalami dinamika gitu ya. Tapi apa itu yang dimaksud dengan dinamika? Saya akan uraikan pada paparan selanjutnya. Secara definisi, dinamika kelompok adalah kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam kelompok atau yang ditunjukkan dalam situasi kelompok, yang mana kekuatan-kekuatan ini menentukan perilaku kelompok dan perilaku anggota-anggotanya. Jadi yang berperilaku itu tidak hanya anggota, tetapi kelompok itu sendiri juga memiliki perilaku. Nah, perilaku ini dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang ada di dalam kelompok itu, gitu ya. Nah, kekuatan-kekuatan ini disebut dengan dinamika kelompok. Dalam memandang definisi dari dinamika kelompok itu sendiri, kita bisa melihat dua kacamata, gitu ya. Dinamika kelompok sebagai suatu metode atau dinamika kelompok sebagai proses. Dinamika kelompok sebagai metode adalah dinamika kelompok itu harus membuat setiap anggota kelompok semakin menyadari siapa dirinya dan siapa orang lain yang hadir bersamaan dalam kelompok dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sementara dinamika kelompok sebagai proses, itu dinamika kelompok berupaya menciptakan situasi yang membuat seluruh anggota merasa terlibat secara aktif dalam setiap tahap perkembangan kelompok ya. Jadi ada kata kuncinya tahap, karenanya tadi disebut dengan dinamika kelompok sebagai proses. Hal ini dilakukan agar setiap anggota merasakan dirinya sebagai bagian dari kelompok dan bukan orang asing, gitu ya. Baik, itu tadi pembuka untuk mengetahui apa itu dinamika kelompok, gitu ya. Untuk semakin memahaminya lagi, berikut ini adalah uraian terkait dengan pokok bahasan yang kedua, yakni elemen dinamika kelompok. Ya, merujuk pada Forsyth tahun 2009 dan Saleh 2012, dinamika kelompok itu mengandung pengertian kelompok yang selalu memiliki gairah atau semangat untuk bekerja dan berkembang dengan memanage elemen-elemen di dalam kelompok. Yang pertama adalah tujuan kelompok, struktur kelompok, kemudian fungsi tugas, pembinaan dan pengembangan kelompok, kekompakan kelompok, suasana, ketegangan, keefektifan, dan maksud tersembunyi. Dan masing-masing dari elemen ini akan saya coba uraikan di pembahasan selanjutnya. Jadi setiap kelompok gitu ya, apapun jenisnya, baik dia kelompok tugas, kelompok pertemanan, kemudian kelompok belajar dan lain sebagainya, itu pasti memiliki tujuan kelompok gitu ya, termasuk tujuan kelompok pembangunan gitu misalnya. Nah, tujuan-tujuan kelompok itu sendiri harus bisa didefinisikan karena tujuan kelompok ini menentukan dinamika yang terjadi serta menentukan keberlanjutan suatu kelompok itu sendiri, sehingga ada kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan dalam menentukan tujuan kelompok. Pertama, tujuan kelompok itu harus punya hubungan dengan tujuan individual gitu ya, dalam makna adanya kongruiti di antara keduanya gitu ya, jadi kongruen sifatnya. Kemudian tujuan bersama
yakni tujuan individual yang sama gitu ya. Jadi setiap anggota ini memiliki tujuan-tujuan yang sama sehingga membentuk suatu kelompok yang solid. Kemudian dilihat dari jenisnya sendiri, ada yang disebut dengan tujuan formal, ada tujuan informal. Tujuan informal ini tujuan yang secara tidak sengaja gitu ya dibentuk. Misalnya kelompok pertemanan biasanya tidak ada cara-cara khusus atau waktu-waktu khusus untuk menentukan suatu tujuan kelompok. Berbeda dengan kelompok tugas atau kelompok terapi misalnya, ini pasti ada tujuan-tujuan formal di dalamnya gitu ya. Nah, selanjutnya tujuan kelompok ini juga memiliki dimensi waktu. Artinya bisa jadi dalam suatu kelompok itu memiliki perubahan tujuan gitu ya. Awal terbentuknya itu tujuannya apa? Kemudian pada perkembangannya tujuannya mengalami perubahan. Makanya ini memiliki dimensi waktu tadi. Tujuannya bisa ketika sudah tercapai maka menggantikan tujuan yang lain dan lain sebagainya. Kemudian tujuan juga perlu untuk memberikan arah pada kegiatan gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar tujuan gitu ya, karena tadi tujuan itu sendiri juga menentukan umur si kelompoknya gitu ya. Tujuan juga memberikan kerangka bagi pengambil keputusan gitu ya, yang tentunya yang rasional tentang jenis dan jumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh kelompok. Kemudian tujuan kelompok ini juga menjadi kriteria mengukur kemajuan gitu ya. Ketika kita mengevaluasi kelompok, maka yang pertama kita lihat adalah tujuannya. Apakah tercapai atau tidak gitu, maka itu kita evaluasi. Kemudian tujuan kelompok itu sendiri juga dapat memotivasi individu gitu ya untuk terus berkarya di dalam kelompok atau melakukan proses-proses kerjasama di dalamnya. Karena tadi kegiatan atau perilaku kelompok dan individu itu dimotivasi oleh kebutuhan dan diarahkan oleh tujuannya. Elemen yang kedua dalam dinamika kelompok disebut dengan struktur kelompok. Jadi setiap kelompok itu tentu memiliki struktur yang mengatur interaksi dalam kelompok untuk mencapai tujuan, meskipun strukturnya tentu tidak seformal atau sekaku struktur yang ada di dalam organisasi gitu ya. Nah, jika yang ditampilkan dalam gambar ini merupakan struktur, tapi lebih tepatnya ini adalah struktur organisasi, bukan struktur kelompok gitu ya, karena biasanya struktur yang ada di dalam kelompok itu bukan struktur yang formal seperti ini gitu ya, tidak terlalu berjenjang dan hierarkis, tetapi kita bisa tahu atau kita bisa mengidentifikasi mana ketua, mana anggota. Nah, itu yang orang-orang yang menempati posisi di dalam suatu struktur kelompok gitu ya. Jadi setiap kelompok pasti memiliki struktur yang mengatur interaksi dalam kelompok untuk mencapai tujuannya. Setiap kelompok membentuk strukturnya sendiri secara unik dan tak perlu sama dengan struktur kelompok lain. Kemudian struktur kelompok itu merupakan peubah yang menentukan efektivitas dan efisiensi terkait dengan interaksi kelompok itu sendiri. Ibaratnya gedung yang memiliki struktur dengan unsur yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya menunjang fungsi gedung itu sendiri. Misalnya ini kaitannya dengan definisi kelompok menurut perspektif teori sistem, kalau teman-teman masih ingat ya. Jadi bagian-bagian daripada kelompok itu sendiri merupakan unit-unit yang saling terhubung satu sama lain, yang memiliki fungsinya masing-masing gitu ya, dan lain sebagainya. Ini disebut dengan struktur kelompok. Sama halnya seperti tujuan kelompok yang memiliki kriteria atau indikator pengukuran tujuan di dalam kelompok gitu ya. Nah, tentunya struktur kelompok sebagai salah satu bagian dari dinamika kelompok itu sendiri juga perlu mempertimbangkan hal-hal seperti kewenangan gitu ya, atau authority, yang mana kewenangan ini mengatur bagaimana proses pengambilan keputusan, kemudian bagaimana proses diskusi di dalam kelompok, dan lain sebagainya. Kemudian struktur kelompok ini juga mempertimbangkan sistem komunikasi, mengatur bagaimana penyampaian pesan-pesan, gitu ya. Kemudian aktivitas melalui kegiatan apa tujuan kelompok akan dicapai, hak dan kewajibannya apa, gitu ya. Karena ini yang mengatur segala sesuatu yang harus dilakukan oleh anggota.
Kemudian struktur kelompok ini juga mempertimbangkan besarnya kelompok atau jumlah anggota kelompok. Ya, nah nanti si besaran kelompok ini juga merupakan bagian pada elemen dinamika kelompok tersendiri tentunya. Kemudian mempertimbangkan aspek kualitatif, contohnya proses komunikasi yang di dalam kelompok itu seperti apa. Apakah struktur kelompok ini, apakah proses komunikasi yang terjadi di dalam kelompok ini cenderung autokrat atau demokrat gitu ya, sehingga ini juga mempengaruhi struktur yang ada di dalam kelompok. Kemudian mempertimbangkan solidaritas di dalam kelompok, media-media apa yang digunakan dalam melakukan interaksi kelompok, serta tentunya kesempurnaan pencapaian tujuan atau pencapaian elemen dinamika kelompok sebelumnya. Ini menjadi hal yang penting dipertimbangkan dalam membentuk struktur kelompok. Selanjutnya, elemen dinamika kelompok yang ketiga adalah fungsi tugas. Maksud dari fungsi tugas ini adalah memfasilitasi dan mengoordinir usaha-usaha kelompok yang menyangkut masalah-masalah bersama dan dalam rangka memecahkan masalah itu. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah tentunya tugas dalam atau fungsi tugas di dalam suatu kelompok itu satu gitu ya, berorientasi pada tujuan. Tetapi apa kriteria-kriterianya nanti akan saya jelaskan pada pembahasan di slide selanjutnya. Nah, berikut adalah kriteria fungsi tugas itu sendiri. Yang pertama tentunya harus memunculkan kepuasan, karena tujuan yang tidak mendatangkan kepuasan bagi anggota tentunya ini akan menjadi demotivasi bagi anggotanya gitu ya, untuk terlibat di dalam suatu kelompok. Kemudian kriteria lainnya adalah mencari informasi dan mendapatkan gagasan-gagasan yang diperlukan di dalam kelompok gitu ya, karena kaitannya dengan pengerjaan tugas-tugas tertentu. Kemudian adanya koordinasi, artinya mencapai kesepakatan bersama, adanya inisiasi atau memotivasi untuk memulai sesuatu kegiatan yang nyata gitu ya. Kemudian melakukan diseminasi, semua mengetahui dan terlibat, serta menjelaskan bila semua orang atau anggota mengalami kebingungan dalam proses pengerjaan tugas. Unsur dinamika kelompok selanjutnya adalah pembinaan dan pengembangan kelompok, dan kriteria peubah yang perlu diperhatikan pertama adalah partisipasi, bahwa di dalam kelompok usahakan adanya keterlibatan semua anggota agar tumbuh perasaan tadi ya, sense of belonging, atau si anggota itu merasa menjadi bagian di dalam kelompok, sehingga partisipasi penuh dari setiap anggota itu menjadi penting dalam proses pembinaan dan pengembangan kelompok itu sendiri. Ya, selain daripada itu ada juga kriteria lainnya berupa penyediaan input dan peralatan yang diperlukan oleh kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan yang dimaksud dengan fasilitasnya gitu ya. Kemudian adanya kegiatan yang merupakan bahwa yang menandakan bahwa kelompok ini eksis gitu. Kelompok ini ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya gitu ya, sehingga aktivitas itu perlu di dalam kelompok. Biasanya kelompok yang lama tidak melakukan aktivitas komunikasi di dalamnya gitu ya, akan cenderung mengalami kerentanan untuk mengalami pembubaran gitu. Misalnya dalam kelompok virtual yang ada di WhatsApp group yang teman-teman miliki gitu ya, yang awalnya proses komunikasi terjadi intens, sangat intens, kemudian lama-kelamaan berkurang dan lain sebagainya. Nah, pengurangan aktivitas ini yang bisa jadi mendorong terjadinya suatu pembubaran gitu ya, atau mendorong anggota-anggota yang ada di dalam kelompok itu mundur gitu ya, atau keluar dari grup. Kemudian perlu adanya koordinasi agar tadi terhindar dari adanya konflik yang membahayakan kehidupan kelompok tentunya gitu ya, selain daripada komunikasi, karena komunikasi ini juga menjadi bagian kunci dari pembinaan kelompok, baik komunikasi yang terjadi secara vertikal misalnya antara anggota dan kelompok, atau antar anggotanya itu sendiri, yakni komunikasi horizontal. Kemudian penentuan standar ini juga menjadi penting karena ini menjadi value atau menjadi acuan gitu, penentuan standar perilaku atau norma yang menjadi bagian dari alat kontrol yang ampuh di dalam proses kelompok.
Kemudian sosialisasi ini merupakan usaha pendidikan agar bisa menjadi anggota yang baik gitu ya, sehingga terjaga kehidupan kelompok yang harmonis. Dan tentunya bisa juga mendapatkan anggota baru gitu ya, untuk menggantikan anggota yang keluar. Ini bagian pada penyegaran dari suatu kelompok. Selanjutnya, elemen berikutnya adalah kekompakan kelompok. Jadi kenapa ya kelompok itu perlu kompak? Ya tentunya kekompakan kelompok ini menandakan solidaritas di dalam kelompok itu sendiri. Gitu ya. Semakin kompak maka semakin kohesif, gitu ya, semakin mudah untuk mencapai tujuan kelompok. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kekompakan diantaranya adalah kepemimpinan di dalam kelompok. Apakah pemimpin mampu membina dan mengembangkan kelompok, gitu ya, membina kesatuan dan persatuan anggotanya. Kemudian ada rasa memiliki di dalam kelompok. Masing-masing anggota dengan bangga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian daripada kelompok itu, gitu ya. Dan si anggota merasa memang dia terafiliasi di dalam kelompok itu sendiri. Kemudian faktor lainnya adalah nilai dari tujuan kelompok. Nilai apakah kelompok itu terbangun atas dasar nilai sosial, gitu ya, atau nilai spiritual, gitu ya. Tadi ada motif-motif karena misalnya apakah seseorang tergabung di dalam kelompok karena ingin dianggap sebagai orang yang memiliki personal ideal, gitu ya, atau karena ada motif-motif ibadah, misalnya kelompok majelis taklim, gitu. Ini berarti nilai yang mendasarinya adalah nilai spiritual. Atau karena memang ada maksud tertentu, maksud ekonomis. Tuh, contohnya kalau saya gabung dalam kelompok tertentu maka saya bisa mendapatkan sumber daya ekonomi misalnya, atau ya misalnya ini kelompok-kelompok pebisnis biasanya didasari oleh nilai dasar ekonomis. Kemudian faktor lainnya mempengaruhinya adalah homogenitas, adanya kesamaan dan kebersamaan. Biasanya kelompok dengan derajat homogenitas yang tinggi itu memiliki derajat kekompakan yang tinggi pula, gitu. Misalnya kelompok ini merupakan kelompok yang memiliki anggota dengan kesamaan etnis, kesamaan tingkat pendidikan, gitu ya. Contohnya kelompok Omda misalnya ini memiliki tingkat homogenitas yang tinggi karena sama-sama berasal dari daerah yang sama atau memiliki darah keturunan yang sama, gitu ya, jika dilihat dari etnisnya atau sukunya. Kemudian faktor lainnya adalah integrasi atau keterpaduan. Jadi semakin integrate masing-masing anggotanya maka semakin efektif dan efisien kelompok itu mencapai tujuan. Kemudian tentunya kekompakan kelompok juga ditentukan karena adanya kerjasama. Ya harus berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, gitu ya. Nah, prinsip ini harus dimiliki oleh setiap anggotanya. Kemudian besarnya kelompok tentunya ini juga menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kekompakan kelompok, gitu. Biasanya kelompok yang lebih kecil tuh lebih mudah atau lebih kompak dibandingkan kelompok besar. Ya, karena lebih sulit untuk mengorganisasikan dan lebih sulit untuk melakukan integrasi di dalamnya. Berikutnya adalah suasana kelompok. Ini merupakan sikap mental dan perasaan yang secara umum ada di dalam kelompok, gitu ya. Biasanya berkaitan juga dengan moral kelompok. Apakah suasana kelompok itu penuh semangat atau tidak bersemangat, atau justru cenderung apatis, gitu ya, anggota-anggotanya. Nah, apa sih yang mempengaruhi faktor suasana kelompok ini? Yang pertama tentunya apakah ada ketegangan atau tension di dalam kelompok itu sendiri, gitu ya, misalnya yang didasari oleh konflik. Kemudian faktor lainnya apakah suasana kelompok itu sendiri dibangun atas dasar kelompok yang memang friendly, gitu ya, persahabatan, dengan kelompok yang memang terbangun atau dibangun dari adanya suatu konflik, gitu, atau permusuhan. Misalnya orang yang tadinya berkonflik terus berkelompok, itu juga kan mungkin, gitu, ada ya. Kemudian faktor lainnya adalah permisif atau terkendali, gitu ya. Permisif atau bebas ini biasanya misalnya kelompok yang cenderung terlalu mentolerir adanya ketidakteraturan di dalam kelompok atau adanya masalah di dalam kelompok, gitu, sehingga cenderung membiarkan.
Sementara ada juga kelompok yang suasananya terkendali gitu atau tidak bebas. Jadi ada aturan-aturan yang mengikat di dalamnya. Kemudian lingkungan fisiknya seperti apa gitu ya? Apakah suasana ya tentunya suasana kelompok ini juga dipengaruhi oleh lingkungan fisik seperti bagaimana kondisi atau situasi yang ada ketika proses komunikasi kelompok itu terjalin atau terbangun. Kemudian suasana kelompok tentunya dipengaruhi oleh jenis kelompoknya gitu ya, apakah kelompok itu demokratis atau lebih ke otokrat gitu. Biasanya suasana kelompok yang demokratis ini lebih menyenangkan, lebih fleksibel dibandingkan dengan yang otokrat yang lebih kaku dan cenderung menegangkan. Oke, sedikit lagi. Jadi ini adalah unsur dinamika kelompok yang ketujuh terkait dengan ketegangan kelompok. Jadi kenapa adanya ketegangan gitu atau tension? Karena ya ini bisa bersumber dari konflik internalnya itu sendiri gitu atau tekanan internal pressure. Misalnya konflik antar anggota atau pemimpin yang terlalu otoriter gitu ya, atau ada kontravensi dan persaingan di dalam kelompok, maka ini disebut dengan internal pressure. Kemudian ada juga external pressure atau tekanan dari eksternal. Contohnya apa? Contohnya adanya tantangan dari luar gitu ya, misalnya berupa ya misalnya satu kelompok tugas ini mendapatkan tambahan tugas dari orang luar, itu kelompok mahasiswa gitu, kelompok belajar, kemudian mendapatkan tugas tambahan dari dosennya dan sebagainya, maka ini adalah external pressure namanya ya. Kemudian bentuk apresiasi terhadap suatu kelompok itu juga bagian daripada external pressure gitu ya. Semakin tinggi tekanan dari luar, maka semakin memotivasi kelompok untuk melakukan kinerja yang lebih baik. Unsur yang kedelapan berkaitan dengan keefektifan kelompok, yakni keberhasilan atau efektif atau tidaknya suatu kelompok dalam menciptakan dinamika kelompok, gitu ya. Efektif atau tidaknya suatu kelompok dalam mencapai tujuan, yang mana keefektifan ini, kata kunci keefektifan ini dapat dilihat dari beragam sudut pandang. Yang pertama tentunya dari hasil atau produktivitasnya gitu ya, yang kita lihat dari apakah tujuan-tujuannya semuanya tercapai atau tidak ya. Kemudian keefektifan juga bisa dilihat dari moral kelompoknya itu sendiri, apakah si anggota memiliki kesungguhan dan memiliki semangat yang sama dalam mencapai tujuan kelompok. Kemudian juga bisa dilihat dari tingkat kepuasan anggotanya, apakah anggota merasa terpuaskan berada di dalam suatu kelompok gitu ya. Apakah tujuan-tujuan individu atau tujuan anggota juga masing-masing tercapai atau tidak gitu ya. Nah, ini yang menentukan efektivitas suatu kelompok. Elemen yang terakhir adalah maksud tersembunyi. Apa itu maksud tersembunyi? Jadi di dalam kelompok mungkin saja ada program, tugas atau tujuan yang tidak diketahui atau disadari oleh anggota kelompoknya. Jadi tidak nampak gitu ya, berada di bawah permukaan. Tetapi saling mempengaruhi dan sama pentingnya dengan maksud-maksud tujuan yang terbuka gitu ya. Maksud terselubung ini penting, artinya bagi kehidupan kelompok ya pura-pura tidak ada atau mengabaikannya, tetapi tetap harus dipecahkan gitu ya. Kemudian juga kelompok dapat bekerja untuk maksud-maksud terbuka dan terselubung pada saat yang sama. Sumbernya dari mana? Ya bisa dari anggota kelompoknya, atau dari pimpinan kelompoknya, atau dari kelompok itu sendiri. Dan berikut adalah daftar rujukan utama yang digunakan dalam proses penulisan materi kali ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut atau ingin memahaminya lebih lanjut, dapat mengakses buku-buku ini ya untuk membaca dan memahami terkait dengan konsep dasar dinamika kelompok. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.